yang sangat membantu negara bahwa sawit ini ekspor tertinggi dan juga ini menyerap tenaga kerja paling tinggi. Karena dengan bermitra akan meningkat ekonomi masyarakat sekitar perkebunan dan juga bisa bermitra dengan karyawannya. Jadi pentingnya kemitraan itu karena memang sinergi untuk saling menguatkan, saling menghargai dan saling ketergantungan. Jadi ini karena memang program pemerintah harus dilaksanakan perusahaan perkebunan, artinya wajib dilaksanakan. Kalau misalnya perusahaan perkebunan tidak melaksanakan ini dan sudah dilakukan upaya yang cukup oleh pemerintah, nanti pertama akan didenda perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan ini. Terus yang kedua akan diberhentikan sementara dan akhirnya kalau tetap tidak dilaksanakan akan dicabut izin usaha perkebunannya. Begitu Pak. Halo sahabat kebun semuanya, selamat datang di Podcast Bun. Berjumpa lagi dengan saya Puspa Berlianti sebagai host Podcast Bun kali ini. Kali ini saya udah gak sabar banget ingin memperkenalkan ke sahabat kebun semuanya salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa dan juga expert di bidangnya. Pasti pada penasaran kan? Tapi sebelum itu saya ingin memberitahu tentang tema kita kali ini, yaitu pentingnya kemitraan sukseskan pekebun sawit. Langsung saja saya perkenalkan narasumber yang sangat luar biasa dan expert di bidangnya, Bapak Togu Rudianto Saragi, SH, MH. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang Mbak Puspa. Apa kabarnya Bapak? Luar biasa. Luar biasa. Baik, alhamdulillah happy ya Pak pastinya. Iya, ada di biasa podcast di luar. Dan biasa di luar. Luar biasa dan biasa di luar. Pastinya happy banget ya Pak, pagi ini kita bisa berbincang langsung, suatu kehormatan juga bagi saya. Dan saya juga ingin berterima kasih atas waktu Bapak untuk hadir di podcast Bun dengan sahabat-sahabat kebun semuanya di sini. Bapak izin boleh memperkenalkan diri dan juga sebagai apa nih di Direktorat Jenderal Perkebunan. Ya, terima kasih Mbak Puspa. Hai Sobat Kebun, ya saya dengan Bang Togu Saragi SHMH ya, Bang Togu. Saya ya di Dijen Perkebunan ini ya diamanatkan untuk mengawal kelapa sawit. Jadi saya ketua kelompok budidaya kelapa sawit di Dijen Perkebunan. Wah, luar biasa, ketua kelompok budidaya kelapa sawit ya Pak. Kelapa sawit itu yang saya tahu selalu charming sih Pak dari dulu. Dari zaman saya kecil sampai sekarang. Kira-kira apa sih Pak berita-berita tentang kelapa sawit sekarang nih Pak? Seperti yang disampaikan Mbak Puspa tadi ya, sawit selalu ya kalau dibilang menjadi buah bibir ya. Nah begitu juga kenapa sawit ini menjadi sangat ya familiar di semua, karena kita itu selama ini hanya melihat atau mendengar sawit itu sebagai tanaman perkebunan yang tidak tahu bentuknya seperti apa. Tapi sekarang ini kan menjadi hit atau sering didengar orang, misalnya sabun itu dari kelapa sawit Mbak. Jadi Mbak Puspa itu kenapa juga sawit ini, karena memang udah dekat ke masyarakat saat ini ya. Sabun untuk produk kecantikan juga bisa dari sawit dan juga yang sangat membantu negara bahwa sawit ini ekspor tertinggi dan juga ini menyerap tenaga kerja paling tinggi. Begitu Pak Puspa. Ya Pak, saya setuju, karena gimana gak menyerap tenaga kerja paling tinggi ya Pak. Bahkan sedetik ini aja di badan saya ada kelapa sawit ya Pak. Iya. Saya tadi berangkat ke sini mandi pakai sabun, ada kelapa sawitnya. Ini pakai make up, pakai skincare juga ada kelapa sawitnya. Begitu juga kita semua yang ada di sini ya Pak, dan juga sobat kebun di rumah. Bapak, saya ingin bertanya nih Pak, pentingnya kemitraan sesuai dengan tema kita tadi. Pentingnya kemitraan, sukseskan pekebun sawit. Kira-kira apa sih Pak itu kemitraan Pak? Ya, sobat kebun, kemitraan itu ya untuk kelapa sawit itu satu hal yang harus dilakukan atau harus ada. Kenapa kemitraan itu harus dilakukan di kebun sawit? Nah, kebun sawit ini, kelapa sawit ini tidak seperti tanaman pangan, misalnya padi. Padi itu bisa kita konsumsi sendiri Bapak Ibu, teman-teman sobat kebun. Tapi kalau kelapa sawit itu tidak bisa kita olah sendiri kalau tidak diolah dari mitra kita. Misalnya kita berkebun sawit, ada kebun kelapa sawit, itu harus bermitra dengan perusahaan. Nah, kalau untuk pemerintah, kenapa penting ini kemitraan? Karena memang ini adalah salah satu bagian dari pemberdayaan pekebun. Bagaimana supaya pekebun yang ada di sekitar
perusahaan perkebunan itu menerima manfaat juga dari adanya perusahaan perkebunan yang dibangun di sekitar dia. Jadi tidak hanya polusinya yang dia dapat, tapi dia juga menerima manfaat ekonomi. Karena dengan bermitra akan meningkat ekonomi masyarakat sekitar perkebunan dan juga bisa bermitra dengan karyawannya. Jadi pentingnya kemitraan itu karena memang sinergi untuk saling menguatkan, saling menghargai dan saling ketergantungan. Begitu Pak Puspa. Jadi yang tadi itu penjelasan Bapak merupakan arti dari kemitraan dan juga beberapa alasan ya Pak kenapa kebun itu penting untuk bermitra. Iya, salah satunya kan hadirnya pemerintah di situ, Mbak. Pemerintah harus memberdayakan masyarakat sekitar perkebunan dan masyarakat perkebunan itu pasti akan meningkat secara ekonomi. Seperti itu efek dominonya. Iya betul, jadi memang itu ya Pak saling menguntungkan antara semua pihak yang terjerumus di kemitraan itu sendiri ya Pak. Iya, sebenarnya bukan terjerumus. Iya Mbak, bukan karena terjerumus. ini kan kesepakatan, artinya mau sama mau. Jadi semakin meningkat karena saling ketergantungan dimaksud. Misalnya perusahaan tidak akan bisa berdiri sendiri di situ tanpa ada jaminan pasokan baku dari mitra apa kebun tadi, begitu Mbak. Iya, setuju saya Pak. Maaf tadi saya mungkin salah kata, tapi pada intinya itu saling menguntungkan untuk segala pihak yang ada di kemitraan tersebut. Bapak, di sini saya juga pernah dengar Pak perihal FPKM. Nah, saya sendiri kurang tahu nih Pak. Jadi di kemitraan itu di kemitraan perkebunan ada yang namanya FPKM. Kalau saya dan sahabat kebun di sini juga pasti ada yang belum tahu Pak. Boleh nggak Pak? Kira-kira apa sih Pak FPKM itu? Ya, jadi sobat kebun ya, FPKM itu fasilitasi pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar. Nah, ini fasilitasi yang diberikan oleh perusahaan perkebunan bagi masyarakat sekitar yang ada di kebun. Seperti tadi yang kita sampaikan, nanti masyarakat sekitar yang ada di kebun itu bisa meningkat secara skala ekonomi karena ada saling ketergantungan, saling menguntungkan tadi. Begitu Mbak Puspa. Jadi itu fasilitas yang mendukung, yang memudahkan antara pekebun dan juga perusahaan pekebun itu sendiri ya Pak? Fasilitasi yang diberikan perusahaan perkebunan bagi masyarakat sekitar yang ada sekitar perkebunan. Oh baik Bapak, seperti itu. Bapak, tujuan FPKM itu sendiri apa ya Pak? Ya, tujuannya sebenarnya kenapa ada fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar? Karena dari awalnya ada program-program pemerintah, bagaimana program-program pemerintah ini dilaksanakan atau diamanatkan ke perusahaan perkebunan pada saat itu. Nah, jadi dengan adanya program pemerintah, kalau dulu ada namanya Pirbun, Pirtrans, Pir KKPA, yang lain. Nah, dari program-program pemerintah ini, pemerintah tidak mau masyarakat sekitar di situ hanya kebagian polusinya. Jadi pada saat itu dipikirkan dan diwujudkan namanya harus ada manfaat positif bagi masyarakat sekitar. Diberikanlah namanya fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar untuk memberdayakan masyarakat sekitar yang di situ secara ekonomi supaya bisa meningkat. Seperti itu. Jadi memang program yang bagus ya Pak FPKM ini yang diberikan perusahaan pekebun tadi, tapi tetap pemerintah itu mengawasi ya Pak? Iya, pemerintah harus hadir mengawasi. Pemerintah harus hadir mengawasi, luar biasa sekali. Bapak, ada nggak sih Pak kewajiban-kewajiban dalam FPKM itu sendiri Pak? Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi yang pertama, kalau untuk saat ini ya regulasi kita mengaturnya itu di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan ini diamanatkan atau ada bagaimana supaya operasional di Permentan Nomor 18 Tahun 2021 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Diatur rinci apa yang menjadi kewajiban. Nah, yang diberikan kewajiban untuk saat ini adalah perusahaan perkebunan yang lahannya berasal dari APL di luar HGU dan pelepasan kawasan hutan. Artinya lahan ini lahan-lahan yang gratis diberikan negara, sehingga diberikanlah kewajiban perusahaan perkebunan untuk melaksanakan fasilitasi pembangunan ke masyarakat sekitar. Wah, jadi FPKM ini tuh itu ya Pak, bukan hanya sekedar FPKM, tetapi memang ada undang-undang yang jelas ya Pak terikat hal itu. Dan juga memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku itu sendiri ya Pak untuk terjalinnya FPKM kayak tadi untuk di lahan salah satunya. Ya, begitu Mbak Puspa. Jadi ini karena memang program pemerintah
harus dilaksanakan perusahaan perkebunan, artinya wajib dilaksanakan. Kalau misalnya perusahaan perkebunan tidak melaksanakan ini dan sudah dilakukan upaya yang cukup oleh pemerintah, nanti pertama akan didenda perusahaan perkebunan yang belum melaksanakan ini. Terus yang kedua akan diberhentikan sementara, dan akhirnya kalau tetap tidak dilaksanakan akan dicabut izin usaha perkebunannya. Begitu Pak Puspa. Wah, betul sih Pak, biar tidak sembarangan ya Pak, tidak sembarangan menjalankan FPKM yang sudah diberikan pemerintah itu tadi. Tapi FPKM ini pasti akan terrealisasikan dengan lebih baik jika perusahaan itu dan juga pekebun memiliki kemitraan yang juga baik ya Pak di antara mereka. Ya, artinya kan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar ini pun dengan mempertimbangkan satu, ketersediaan lahan dan kesepakatan antara masyarakat sekitar dengan perusahaan perkebunan. Artinya ada keterikatan kesepakatan mereka sehingga program ini bisa terimplementasi dengan baik. Iya, betul sekali. Jadi sahabat kebun, berikut itu dia penjelasan mengenai FPKM. Terima kasih Bapak, saya juga baru tahu nih Pak. Tapi saya juga masih mau tahu-tahu lagi nih Pak. Kepo saya nih ya kan. Kira-kira dampak FPKM itu apa ya Pak? Terlebih yang mungkin sudah terjadi saat ini seperti itu. Dampak dari FPKM itu sendiri. Ya, kalau dampak yang konkret ya. Pertama itu pekebun atau masyarakat sekitar di situ tidak hanya jadi penonton. Jadi dia secara ekonomi pasti akan meningkat. Dia akan meningkat secara ekonomi, berarti pertama dia akan bisa membiayai anaknya sekolah atau untuk kegiatan lain. Bahkan dia nanti kalau di situ dengan adanya fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, kita akhirnya akan membuat masyarakat sekitar di sini semakin berdaya, dan seperti ini sejalan dengan program pemerintah presiden kita akan ada korporasi petani. Kita mengharapkan seperti itu. Akhirnya nanti penguatan masyarakat sekitar ini, mereka bisa mengolah kebunnya dari hulu sampai hilir, dan dia semangat presiden namanya korporasi petani. Luar biasa sih Pak program FPKM ini. Jadi dari masyarakat yang juga diuntungkan, dari perusahaannya juga diuntungkan, begitu juga negara ya Pak. Iya, jadi benar-benar memperhatikan peningkatan sosial ekonomi atau ekonomi itu sendiri ya Pak bagi masyarakat. Yang dimana masyarakat juga jadi tahu nih Pak bagaimana sih cara berkebun. Jadi ada itu ya Pak, edukasinya juga dari FPKM ini ya Pak ya. Bapak, kita kan lagi ngomongin bermitra nih Pak, kemitraan ya. Mungkin semua orang tahu nih kemitraan itu apa. Tapi menurut Bapak ya Pak, bagaimana sih Pak cara bermitra yang sesuai dengan regulasi atau peraturan, bermitra yang baik? Ya, ya Mbak Puspa. Jadi bermitra yang baik khususnya untuk tadi kita sebut fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar ini udah kita atur secara rinci di Permentan 18 tahun 2021 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Jadi bagaimana normanya, bagaimana rambunya kita udah atur. Artinya yang paling utama adalah pertama itu harus sepakat dulu. Dua pihak ini harus sepakat, dan yang dimitrakan itu adalah sebab yang halal juga, tidak dilarang oleh negara. Dan yang terpenting di sini adalah perusahaan dalam hal ini kita kan melihat nih, perusahaan sebagai pihak yang kuat harus mengayomi karena ini pemberdayaan sifatnya. Jadi regulasinya ini harus dipedomani, dan kalau bisa memang ada niat baik terutama dari perusahaan bagaimana supaya ini bisa dilaksanakan atau terlaksana dengan baik. Begitu Bu Puspa. Wah, setuju sih Pak, karena mungkin kalau tidak adanya kesepakatan itu akan berjalan dengan tidak sejalan ya Pak. Ya. Jadi memang basicnya harus ada kesepakatan dari semua belah pihak, antara pekebun dan juga perusahaan itu sendiri, dan juga kesepakatan yang diambil ialah yang tidak keluar dari undang-undang negara itu sendiri ya Pak. Jadi kesepakatan adalah dua pihak di sini sudah tidak ada yang merasa dipaksa atau keberatan melakukan ini. Jadi mereka ini memang perusahaan dalam hal ini memang niat baik untuk membantu pekebun kita, karena dia sudah memperoleh atau menerima manfaat positif dari pembangunan perusahaan perkebunnya di sekitar atau di lahan sekitar masyarakat. Begitu Pak. Iya betul Bapak, jadi perusahaannya itu terkena dampak baik karena berada di lahan masyarakat itu sendiri, dan juga masyarakat itu terkena dampak baik dari perusahaan itu sendiri ya Pak. Begitu. Luar biasa, dan yang paling penting adalah pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Bapak, harapan Bapak dan pesan Bapak apa sih Pak
untuk tema kita kali ini, yaitu pentingnya kemitraan menyukseskan pekebun sawit. Ya, harapan kita ya, kita sebagai pemerintah di sini, bagaimana perusahaan perkebunan dengan niat baik mengimplementasikan atau melaksanakan ini. Begitu juga dengan masyarakat sekitar, penerima manfaat di sini harus tahu juga regulasinya. Jadi saling menguntungkan, saling ketergantungan tadi, chemistry itu bisa terbangun kalau memang masing-masing pihak mau mematuhi atau mau bersandar atau hanya berpatokan ke regulasi, tidak hanya kata orang. Jadi kalau misalnya para pihak ini sudah sepakat dan sesuai dengan ya regulasi yang ada saat ini, harapan kami pasti bisa terwujud. Dan ini harapan kami khususnya untuk perusahaan perkebunan, mohon dilaksanakan kewajiban yang memang sudah ada di regulasi, mohon Bapak memenuhi, dan masyarakat sekitar juga sebagai penerima manfaat bisa saling bersinergi dengan perusahaan. Itu bagus, Pak. Wah, luar biasa sekali Bapak. Bapak, sebelumnya saya mewakilkan sahabat kebun semuanya di sini ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas penjelasan Bapak yang luar biasa sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu pentingnya kemitraan sukseskan pekebun sawit. Sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya juga sahabat kebun semuanya yang ada di sini. Jangan lupa untuk follow semua platform media sosial Direktorat Jenderal Perkebunan. Saya Puspa Berlianti sebagai host podcast Bun kali ini pamit undur diri. Sampai jumpa.